Sama-sama kita akan melanjutkan kajian kita. Ini sangat penting sekali karena yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah syurutul jumu'ati sittatun. Syaratnya Jum'ah. Jadi syarat sahnya salat Jum'ah itu ada 6. Ya, ini terkhusus kepada kaum lelakian. Bukan berarti tidak boleh dengan kaum benian, boleh saja. Karena di sebagian tempat kaum benian banyak yang obat sembahyang Jum'ah. Akan tetapi tidak diwajibkan bagi mereka. Sholat Jumat hanya diwajibkan kepada kaum lelakian. Maka dengan itu disunahkan mandi di hari Jumat itu bagi sesiapa yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Nah, hendak melaksanakan sholat Jumat disunahkan mandi terlebih dahulu. Jadi kalau yang kada sembahyang Jumat kada disunahkan mandi. Contoh, meskipun kita rakyat, kita musafir, ya, pepergian jauh seperti yang kemarin kita bahas, perjalanan lebih daripada sittata farsakh, ya, 6 pos atau marhalatain, 2 kali marhalah, atau lebih daripada perjalanan 90 sampai 100 km. Ya, maka apabila pulang dari rumahnya itu sebelum pelaksanaan sholat Jumat, yaitu pada pagi hari itu subuh, maka tidak diwajibkan atas dirinya melaksanakan sholat Jumat. Bukan berarti tidak sholat zuhur, tetap kalaupun ya tidak diwajibkan atas dirinya sholat Jumat, tapi diwajibkan melaksanakan sholat zuhur. Bagi yang lelakian yang hendak melaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu disunahkan potong kuku, disunahkan merapikan kumis, ya, kemudian merapikan jenggot biar rapi, dan disunahkan pakai minyak harum, disunahkan pakai baju yang warnanya putih, ya, itu disunahkan. Disunahkannya pulang tulangnya ya berbagi hari, jam 9 ke jam 10 lah. Sunahkan mubakir. Nah, ketika melaksanakan sholat Jumat, apa syaratnya supaya pelaksanaan sholatnya itu sah, diterima ya, oleh pendapat manusia, diterima juga oleh Allah, dan juga diterima oleh Rasulullah. Jadi sempurna. Ada 6 di sini disebutkan, antakuna kulluha fi waqtil dhuhri. Ya. Sholat Jumat antakuna harusnya dilakukan fi waqtil dhuhri, yaitu pada waktu zuhur. Berarti waktu zuhur itu jam 12 lewat. Baik, kalau sholat Jumat ditakdim bagaimana? Tidak boleh. Dimajukan sholat Jumatnya jam 9, jam 9 dimajukan sholat Jumatnya kayak apa, boleh nggak? Nah, atau jam 10 sepakat masyarakatnya. Kami di sini sholat Jumatnya jam 10 aja. Boleh, kadang-kadang boleh. Harus waktunya ya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur jam berapa? Jam 12 lewat 20 menit kayak itu sudah. Jumat sama aja. Hanya saja bedanya, waktunya sama, bedanya ada 2 rakaat, jumlah rakaat dan niatnya.
Kalau Jumat jumlah rakaatnya ada 2, tidak boleh dikosor. Barangkali ada orang musafir ya, ikut sholat Jumat dikosor, udah 2 rakaat diringkas lagi, dipangkas 1 rakaat, tinggal satu rakaat. Tidak boleh, karena mengkosor itu pun ada syaratnya. Syarat mengkosor itu waktunya tidak boleh yang 3 rakaat, tidak boleh yang 2 rakaat. Jadi mengkosor, memangkas waktu sholat yang diperbolehkan itu hanya yang jumlah rakaatnya itu 4 rakaat, duhur, asar, isya. Selebihnya kada boleh. Maghrib sama subuh kada boleh. Maghrib masih boleh dijamak, ditakhir dan ditakdim. Boleh maghrib ditakhirkan, dilakukan pada waktu isya. Boleh maghrib ditakdimkan, dilakukan tepat pada waktunya. Ada yang kada boleh dijamak. Ya, apa itu? Subuh. Kada boleh jamak takhir subuh. Aku mengakhirkan waktu subuh dilakukan pada waktu duhur, tidak boleh. Karena boleh ditakdim, kada boleh juga. Jadi kada boleh digabung kalau subuh. Yang boleh digabung maghrib dengan isya. Nah, isya dengan subuh kada boleh. Barangkali isyanya ditakhir, aku sengaja mengakhirkan isya dilakukan pada waktu subuh, digabung, kada boleh itu. Jadi ada tatanan, ada aturan tersendiri gitu ya. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Yang pertama, dilakukan sholat Jumat itu bertepatan dengan dilakukannya waktu zuhur. Nah, di jam 11 kada boleh. Kalau zuhur itu masih boleh dilakukan jam 2, jam 3. Ya, jam 3 belum asar, itu boleh. Jumat kada boleh. Kalau disesuaikan apabila tiba waktu zuhur, dilakukanlah Jumat di situ. Kada boleh, nanti kita sepakatilah Jumatnya kita jam 3 aja. Ya. Jam 11 saja kada boleh, karena belum masuk waktunya. Belum masuk waktu. Jadi harus tepat waktu. Yaitu kalau waktu zuhur ini jam 12, jam 12.20 atau jam 12.30 atau jam 12.15, ya waktu itulah dilakukan pelaksanaan sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an tuqama fi huttatil balad. Wa an tuqama fi huttatil baladi. Didirikan sholat Jumat itu di tengah-tengah kota. Tengah kota. Jadi di kota, di sini tengah-tengah. Supaya apa? Supaya strategis. Ya, strategis. Dari sini nyaman, dari sini nyaman, dari sini nyaman. Bisa datang semuanya. Jadi memang harus di tengah-tengah. Nah, yang seharusnya secara dasar satu kota itu satu masjid. Jadi kota Karim tempat kami belajar di sana ya, jadi ada 7 masjid dijadiin satu, 7 musola. Masjid di sana kan ada musola. Kalau di Arab itu ada musola, tulisan musola semuanya masjid. Nah halus negara masjid. Nah, itu ada 7 masjid dibongkar menjadi satu, menjadikan masjid jami'. Jadi masjid yang halus-halus kalau di Arab sana itu yang masjid. Kalau yang dijadikan sholat Jumat, diadakan sholat Jumat di dalamnya, itu disebut dengan masjid jami'. Masjid jami' itu berarti diadakan sholat Jumat. Cuma kalau ngarahnya masjid saja, mereka sembahyang 5 waktu saja di situ. Sunnah-sunnah. Ya, tujuannya cari masjid jami'. Jadi satu kota itu satu. Di Tarim itu cuma sebuting masjid. Bukan satu, sekota Tarim satu aja masjid jami'. Jadi kalau Jumatan itu hebat sampai di jalanan.
Satu itu aja. Di tengah-tengah kota, tengah-tengah pasar. Jadi dari mana-mana bisa datang, terjangkau, strategis seperti itu. Tidak boleh mendirikan lagi masjid yang lain selagi masjid yang sudah terbangun itu masih kosong. Ya, kecuali kalau sudah dibangun, kada muat lagi. Kalau seumpama ini masjid ini bagus sendiri sampai ke jalanan sana sudah ada muat lagi masjid, halus masjidnya, tambahnya lagi hari Jumat tambah berhalus masjid, maka bolehlah digandakan, diolah lagi karena sudah keren muat. Ya, hendak diperluas tekanan rumah-rumah di sekitarnya. Ya, maka diulah lagi di luar sana. Nah, boleh seperti itu. Kalau masih yang ada masjid itu masih kosong, kemudian mengolah lagi yang lainnya, bebarakan ulang, itu yang bermasalah. Kada boleh. Secara hukum dasarnya kada boleh itu. Selagi yang ada belum hibah, maka tidak boleh untuk mendirikan yang keduanya, apalagi langsung yang ketiga atau keempatnya. Antuqama fi khuttatil bala, meskipun terbuat bukan dari tembok, dari kayu, dari bambu, di masjid di situ tengah-tengah kota, tengah-tengah kampung, ya, baru yang lain-lainnya mengobati sembahyang di situ. Di masjid tersebut, masjid jami, marahnya masjid jami, masjid yang besar, masjid untuk berkumpul semua manusia pada pelaksanaan sholat subuh, sholat Jumat. Syaratnya seperti itu. Tidak boleh berparakan. Ya. Wayang ini kayak apa? Banyak masjid-masjid ini terkadang berparakan, terutama di kota kita Samarinda. Jadi ya tadi itu syaratnya, masjid itu boleh digandakan, boleh dibuat, diolah lebih daripada satu tik, asalkan yang terlebih dahulu kadang memadai lagi hibah. Atau ada lagi atau ya, kalau kada diolah akan menjadi bentrok, berkelahi, bermasalah, konflik. Nah itu lain lagi itu. Musyawarah, ada musyawarah. Karena dinul Islam ini dinul musyawarah, agama toleransi. Kalau memang tidak bisa direda, tidak bisa ya dibawa kompromi, tidak bisa akur kembali, harus diulang masjid lagi, ya apa boleh buat, diulah lagi di situ. Karena kalau sampai kada diulah lagi akan menjadi bentrok, akan menjadi perkelahian, akan menjadi konflik dan lain sebagainya, merugikan masyarakat banyak. Maka lebih mengutamakan ya kemaslahatan, ya kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Kadang boleh pelaksanaan sholat Jumat itu sorangan, ya sorangan tidak boleh. Kalau sorangan bukan sholat Jumat, namanya sholat zuhur. Jadi harus dilaksanakannya itu dengan secara berjamaah. Tidak boleh tidak berjamaah. Dan juga dinyatakan di sini yang berjamaahnya itu semuanya jumlahnya harus 40. Wa an yakunu 40 ahraran dukuran balighin mustawtinin. Harus semuanya yang 40 orang minimal itu ahrar, merdeka, dan boleh budak. Oke, lepas daripada budak, zukur lelakian, dan boleh ada lebihnya. Ada 39, tapi
ada seikung pepinian. Nah, jadi 40 lebih baik. Apa itu? Ada sah Jumatnya. Anu lebih baik banci, bukan bencong, banci. Ada 39 yang seikungnya banci. Nah, kayak apa ini? Banci ini beda dengan bencong. Kalau bencong itu lagi yang cuma tasyabuh, menyerupai pepinian lalakian tapi bergaya-gaya pepinian begitu. Tapi lalakian pakaiannya pakaian pepinian, gaya bicaranya pepinian, gaya harokat gerakan tangan jalan, lipstick pula pepinian. Kalau Anda tahu di foto-foto banyak yang lipstick itu, Masya Allah. Itu kayak apa tuh? Kalau banci kan, kalau banci itu ada dua kemaluan. Ada dua kemaluan banci yang asli. Ada dua kemaluan. Jadi ada kemaluan pepinian, ada kemaluan laki. Itu dihukumkan apa itu? Dihukumkan apa ya? Banci, tapi petapihan juga, petapihan kopea, tapi ini banci ya. Nggak bisa tuh, dia harus dibuktikan dulu. Cara membuktikan diantaranya ulama fikih menyatakan, ya suruh inya bekami, bari minum aja banyak, lawas bekami itu, ada bekami. Kita takutnya itu, ikan waktu bekami tadi itu banyak terkeluar dari yang mana? Kalau terkeluar banyak dari kemaluan rakyat dihukumkan lalakian. Lama bikin. Kalau sudah begitu baru diikutkan dengan jamaah sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya sah 40. Kalau ada seikung yang batal dari 40 tadi itu kada sah bulan. Kada sah. Meskipun sudah di rumah, umpama kita sholat Jumat di sini, Jumat 40 ikut, kita sudah assalamualaikum sudah ilaha sudah berdawasi ala wala kuala nadir jahimi bahadi taubatan taufir dunubi bainaka ghafirun dhanbil azimi sallallahu ala Muhammad 40 ikut tadi itu sampai ke rumah udah makan udah apa kebenjolan pas ada saikong kesah dengan si imam Al-Hujjah, mohon maaf aku tadi itu pas di rakaat kedua belum salam aku kantun. Ini gara-gara yang saikong tadi batal, maka batallah semua sholat Jumatnya orang yang ada di rumah tadi itu. Nggak kayak apa ya? Dikiau lagi. Kalau dia bisa dikiau lagi. Kalau yang kadang kawan dikiau, ya dipadahi. Sewaktu-waktu kena berdapat dipadahi. Jika semalam yang sebagian Jumat di sini kah 4 kanan kami Jumat semalam tanggal sekian juga ini 4 itu kada sah Jumatnya. Kenapa? Karena salah satu anggota kita yang mengantun. Jadi kayak apa ini udah kelewatan ini, Ibu Julai sudah jauh kelewatan. Semalam Jumat dan datangnya ya ikan mengkodok sebagiannya. Jadi sebagian tubuh dikodok untuk gara-gara seikung tadi itu batal. Jadi batal semua sebagian yang di rumah itu batal semuanya. Dan harus berjamaahnya itu dihitung dari rakaat pertama. Berjamaah dihitung dari rakaat pertama. Rakaat pertama.
kedua kayak apa? Masbuk. Masbuk. Ya, ini Ustaz Syarif ya datang ke sini dari pasar pagi. Aku hendak sembahyang Jumatnya di masjid gua aja. Biasanya kan di masjid Pak Pusok di sini. So, pemain masjid. Ya, sampai ke sini macet di lampu merahnya. Sampai ke sini tahu-tahu sudah mulai sembahyang Jumat. Ya, sudah imam sudah parak sujud, ya, parak sujud datang salib terus empat sudah ada tahu itu rakaat pertama kada dapat masbuk, katanya pas dapatnya itu di rakaat yang kedua umpat dengan imam sempurna tuh. Awak mengumpat baca Fatihahnya dan sebagainya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, si imam nih, assalamualaikum warahmatullahi, salib kada boleh umpat salam, naik lagi, tambahin lagi. Nah, menambahi rakaat. Habib, kami menambahi rakaatnya berapa? Satu kah berdua? Ya, kada boleh nambahi satu, kada boleh nambahi dua. Berapa menambahinya? Menambahinya 3. Jadi semua totalnya 4 rakaat. Itu. Ya, makanya ada dalam tebak-tebakan itu sembahyang apanya? Ya. Sembahyang apa yang niatnya 2 rakaat, pelaksanaannya 4 rakaat. Satu, sembahyang apa yang batal saikum di masjid, dia kemudian batalah sembahyangnya orang di rumah. Yang dibatal saikum di masjid batal, tapi sembahyang orang yang di rumah batal. Sembahyang apa itu? Nah, bisa tebak-tebakannya. 2 tebak-tebakan Ustaz Syarif. Yang pertama, sembahyang apa niatnya 2 rakaat ini tapi pelaksanaannya 4 rakaat. Yang pertama. Yang kedua, sembahyang apa yang apabila batal saikum di masjid, ya, batalah sembahyang yang di rumah, orang yang di rumah. Kan gak nyambung. Yang batal bekantun nih, saikum di masjid, kenapa yang di rumah sholatnya batal? Sholat apa itu? Kan gak ada nyambung. Yang batal kan orang lain. Bekantun sesuatu yang lain itu di masjid. Kenapa sholat yang di rumah bisa batal? Itu yang tadi. Yang pertama, dia masuk di jawabannya. Yang masuk tadi, yang datang mau sholat Jumat, begitu masuk ke masjid sudah tertinggal 1 rakaat. Tertinggal satu rakaat. Maka kita niatnya niat Jumat, jangan niat duhur. Meskipun tertinggal 1 rakaat, niatnya niat Jumat. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Gak boleh usolli fardhu duhri, gak boleh. Fardhu Jum'ati karena sholat Jumat. Tapi pelaksanaan duhur 4 rakaat. Jadi kalau kita dapat 1 rakaat, berarti yang ditambahinya ya 3 rakaat, jumlahnya jadi 4 rakaat. Itu sholat Jumat masbuk. Masbuk itu yang tertinggal. Orang sholat Jumat tertinggal 1 rakaat, maka pelaksanaannya jadi 4 rakaat. Yang kedua, sholat yang di rumah batal disebabkan 1 orang kentut di masjid. Nah, sholat apa itu? Oh, sholat Jumat berjamaah 40 orang. Ya, sudah selesai pulang ke rumah kan nggak ada masalah, dia nggak datang, dia nggak kentut, dia nggak. Sudah sampai ke rumah tiba-tiba batal sholatnya, harus diulang lagi dengan sholat duhur. Kenapa? Karena gara-gara ada 1 orang kan
Karena bepada langsung, kalau bepada langsung kan nyaman, langsung diulang lagi. Hadirin, sholat Jumat pada hari ini kita ulang lagi, karena ada yang bekantut di tengah-tengah kita, ada yang keluar angin, jadi kita ulang lagi, karena memang krisis jumlahnya pas 40 gitu, jumlahnya pas 40. Kalau 41 saja ada yang bekantut, nanti ada yang batal satu, kan apa-apa. Ini gara-gara batal saiko, kenapa jadi batal semertaan? Batal saiko, jadi batal semertaannya pada saat sembahyang Jumatnya, meskipun sudah dilaksanakan. Nah, itu karena memang krisis jumlah. Jumlahnya pas 40. Coba kalau jumlahnya 41, nah karena batal. Ya, karena jumlah minimum 40. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, tapi kalau pendapat imam yang lain enggak harus 40, ada yang di bawah itu pun tidak jadi masalah. Pendapat yang lain, pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos yang akan 40, 11 ingkung menyekat apa Jumat, dirikan Jumat daripada buahnya karena sembahyang Jumat, sembahyangnya sudah. Al-Ba'in al-Ahrar, 40 yang merdeka, syukur lalakian, ada boleh binian, meskipun lalakiannya ada 35, bebiniannya ada 100 ingkung, kayak apa tuh terbanyak bebinian daripada lalakian, padahal yang wajib sholat Jumat itu lalakian. Kenapa jamaah jadi terbanyak bebinian daripada lalakian? Nah itulah akhir zaman. Bisa jadi seperti itu. Harus syukur. Balik ada 40 ingkung kami umpat sholat jamaah Jumat, tapi nasi ingkungnya itu kekanakan belum balik. Apa itu? Ada sah Jumatnya di Syafi'i. Jadi bagaimana? Ya jangan Jumat, zuhur aja sudah. Kalau pada sah berarti zuhur. Sholat zuhur. Karena kadang mencukupi kuota, kadang mencukupi adat bilangan, jumlah minimum. Jumlah minimumnya 40. Ini ada 40, bahkan ada 43. Cuma 4 ingkungnya kekanakan belum balik, berarti kan sampai 40 orang. Wah, ganti sholat zuhur. Bukan berarti bebas. Kita alhamdulillah ya, bersyukur kampung kita dapat dispensasi dari Allah. Setiap hari Jumat kita free, tidak sembahyang karena wajib kita, karena jumlah kita ya tidak mencukupi kuota. Ya, tidak mencukupi jumlah minimum, jadi kita kata wajib sembahyang Jumat. Ayo kita kuringan aja, ngopi. Dan demikian artinya kalau tidak wajib Jumat berarti wajib sholat zuhur. Ya, yang kelima, wa anna tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dalikal balad. Wa anna tasbiqaha, nah kadang boleh ada yang mendahului. Ini jawabannya masjid Babus Sabirin. Kadang boleh ada yang tasbiqaha, masjid yang mendahului ini. Kadang boleh, karena kan harusnya sabuting aja masjid. Kalau ada orang yang membangun lagi di tiganya, maka masjid Abu Sabirin kadang boleh didahului sama yang saikung sabutingnya itu, kadang boleh didahului. Ini kadang Pak sini mendahului kami, tapi berbarengan berumbaya. Kayak apa nih berumbaya? Berbarengan kami, jadi pas betul. Masjid yang di sebelah, assalamualaikum warahmatullahi, kita sama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama. Ada boleh. Oh, ini hukum aslinya seperti itu.
wala tasbiqaha wala tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad. Tidak boleh ada yang menyaingi masjid pelaksanaan sholat Jumat dalam satu area. Satu area ada boleh ya, kecuali tadi yang ulun sampaikan, kalau memang jamaahnya mengundang, kadang muat lagi sabar minggu selalu sampai ke belakang sampai ke mana-mana, ke gang-gang kesian diolahnya lagi, tidak apa-apa. Selagi masih bisa ada menampung, kada boleh lagi yang membuat sebutingnya lagi. Kalau ada yang membuat sebutingnya lagi, jangan sampai didahului oleh sidin. Masjid kita itu yang harus terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat Jumatnya. Nah, tidak boleh ada yang mengumbai aja kada boleh, apalagi tasbiqah mendahului. Nah, itu ada boleh. La ilaha illallah, kecuali tadi ya sudah dibahas atau ya, ini akan menimbulkan konflik. Kalau tidak dibangun lagi di situ akan menimbulkan konflik, masalah besar, perkelahian yang maha dahsyat, itu diperbolehkan karena memang ada masalah. Wa an yataqaddamaha khutbatan, dan syarat yang terakhir adalah harus didahulukan khutbah terdahulu baru sholat Jumat. Lain dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau sholat Id ya, sholat Id sholat terdahulu hanya khutbah, habis khutbah pulihkan mana. Jadi kalau Jumat habis khutbah jangan belikan dulu ya. Jangan belikan dulu karena memang khutbah terdahulu baru Jumat. Setelah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qul li astaghfirullaha li wa lakum wa lillahikum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Habis itu khutbah yang kedua sampai dengan doa, ya Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat rahmatikal arhamin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Berikan ya, seperti khutbah Id kadang-kadang ada sebagian berikan ada bukan. Oh ini kebanyakan khutbahnya diberikan. Ya kalau sholat Id berikan separuh atau sekali atau sebagiannya kan apa-apa. Ya kenapa? Sholatnya sudah. Itu sholatnya sudah, meskipun sholatnya sudah, seharusnya ya didengarkan khutbahnya. Cuma terkadang mungkin karena faktor kelepasan adalah yang berikan lebih dahulu. Kalau sholat Jumat tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena yang intinya belum, yang intinya apa? Intinya pelaksanaan sholatnya, sholat Jumat itu ya belum. Kalau sudah selesai pelaksanaan sholat Assalamualaikum langsung boleh kita juga. Cuma afdalnya obati dulu zikirnya, zikir musabihatnya 77, Al-Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, habis itu doa. Apa manfaatnya? Maka diampuni dosa pada hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, ditambahin 3 hari, jadi 10 hari ke depan dosa-dosa yang harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanul khutbatain khamsah, rukun khutbah ada 5, insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Sampai pada pembahasan ini ada yang perlu ditanggunkan, silakan. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya ada yang mengatakan kalau sholat Jumat itu sholat zuhur yang diringkas, dan ada juga yang mengatakan kalau sholat zuhur itu sholat Jumat itu khutbahnya itu 2 rakaat sholat zuhur dan sholat Jumatnya itu
2 rakaat zuhurnya selanjutnya. Jadi apakah ada pengertian yang lain tentang sholat Jumat atau apa yang tadi saya bilang itu pendapat yang benar? Saya tanya dulu. Jadi ada yang mengatakan kalau sholat Jumat itu sholat Jumat yang diringkas. Terus ada juga yang mengatakan kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu 2 rakaat sholat zuhur dan melaksanakan sholat Jumatnya itu 2 rakaat selanjutnya, 2 rakaat sholat zuhur selanjutnya. Jadi apakah itu benar atau ada pengertian lain tentang sholat Jumat? Maksudnya sholat Jumat itu adalah sholat yang diringkas. Ya emang diringkas. Ya sebenarnya nggak diringkas. Sholat Jumat ya Jumat. Ya duhur ya duhur. Duhur 4 rakaat, Jumat ya 2 rakaat. Akan tetapi ada sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwasanya sholat Jumat itu ya sholat duhur. Itu sholat duhur ya di hari Jumat ya berarti sholat Jumat itu ya duhur ya, itu diberitakan seperti itu. Kalau ada ulama yang menyatakan sholat Jumat itu ya sholat duhur, sholat ya duhur yang diringkas, betul ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, namanya apa? Jumat. Karena di luar Jumat kada boleh diringkas menjadi 2 rakaat, kecuali kalau sudah pergi ya satu tempat yang perjalanannya 85 sampai 90 sampai 100 km. Selagi di bawah itu kada boleh diringkas. Maka tapi banyak ulama Jumat ya Jumat. Memang Jumat itu adalah harinya juga lain, hari yang merupakan penghulu daripada semua hari. Ya, sholat Jumat berbeda dengan sholat zuhur. Sama halnya seperti ada orang menyatakan sholat duha ya sholat isra ya duha. Makanya orang isra ya digabungkan dengan duha ya sama, karena waktu isra itu ya waktu duha ternyata. Tapi yang muktamad yang menyatakan isra ya isra, duha. Waktu isra duha ayat sama dengan ini Jumat ya duhur. Kemudian yang kedua khutbahnya, maksudnya khutbah itu seperti 2 rakaat waktu zuhur. Itu waktunya, waktu penyampaian khutbahnya. Jangan terlalu panjang, lambat ya, lambat sampai 1 jam. Itu tidak diperkirakan makruh. Ya kalau di hari Jumat terlalu panjang khutbah itu makruh. Kenapa? Menyebabkan yang mendengarnya kesal. Jadi bukan malah khusyuk, malah menceleng mata. Mencelenginya seperti itu. Ospal kan Ustaz. Itu takut kena kalau sampai lebih daripada 1 jam ada sendal terbang. Iya, kan ada yang semalam itu di media sosial. Ya, khutbah terlalu panjang, dilempar pakai sandal. Iya, terlalu panjang. Jadi memang sebagus khutbah itu yang paling singkat. Yang singkat. Yaitu singkat ya. Yang penting rukun-rukunnya selesai. Ya, alhamdulillah. Kemudian syahadat, sholawat, wasiat takwa, baca Al-Quran, selesai. Itu aja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Inna Allah yuhibbul muttaqin. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه. Sebenarnya khotib itu pengennya begitu, cuma ya panitia masjid bisa tidak undang lagi. Wah, gini
500.000 masa cuma segitu aja. Iya. Coba lihat belanja di Martapura, beberapa kali hadir di Martapura, masjid apa itu? Ya, ada beberapa masjid. Ya, masjid ada dulu hadir. Masjid yang Bornol itu di Martapura Pasar masih ada banget ya. Nah, Al-Karamah masih ada Al-Karamah. Kalau ada di situ, setumat aja. Setumat bahasa Arab nih. Kenapa orang? Omanya sudah paham, karena paham terserah pembuatnya aja. Ya lupa, pakai bahasa Arab. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhal 'ibaad rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Itu aja, itu yang afdol, itu yang paling afdol. Ya, sebenarnya mau khatib itu seperti itu maunya. Ya, cuman kena dicoret. Apa dia? Aku jadi pajuan sini. Oh gini kami. Nah, jadi jangan justru khutbah itu ringkas, ya, padat. Yang lawas itu sebagiannya itu yang disunahkan di situ adalah membaca Sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Oh itu panjang. Khutbahnya tadi singkat aja 3 menit pokok. Tapi ini sekarang ini rata-rata justru terbalik. Khutbahnya panjang, sholatnya sedikit aja, kuliah kudu kembali. Satu jam khutbahnya yang singkat kalau di hari Jumat. Ya, lain kalau lagi ceramah apa semuanya, ya dipanggil untuk garong selesai, cuma 3 menit aja ceramah itu. Bisa ada Pak Ayu, tadi kio lagi ada jadi bapak tanya kakek, ada usah, aku rugi kita, datang sini, setengah aja itu, bukan 5 berdahuluan, baca ayat Al-Quran, kemudian baca hadis 1, sudah doa, selesai. Kalau cuma mengharap pahala kan dapat aja itu. Lain kalau untuk memberikan tausiah yang panjang supaya orang dapat ilmu. Tapi kalau untuk Jumat, karena sudah banyak majlis-majlis diadakan, dan pas Jumat itu sudah yang penting rukun-rukunnya saja selesai. Bahasa Arab memberi penjelasan, sudah. Barakallahu li wa lakum. Itu ya sayurnya terbaik itu memang seperti itu. Kalau sampai kepanjangan makruh, ya makruh. Karena takut nanti makruh itu kadang-kadang tujuh dirinya, ya wah kesel. Jadi kada ikhlas mendengarnya, takut nanti mending kalau sendal yang terbang, kalau sepatu bisa viral lagi tuh ya, viral nanti di YouTube. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.